Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Pagi ini, rasanya Mentari enggan menunjukkan pesona dirinya, yang begitu bersinar. Hanya rintik hujan yang turun membasahi gersangnya bumi, setelah hampir 1 minggu lebih tak datang menyapa. Ane masih bermalas-malasan di atas tempat tidur. Rasanya berat sekali untuk beranjak. Basari yang merasa khawatir, langsung menghampiri kamar Ane tanpa permisi. Ia hanya sekedar ingin mengetahui keadaan Ane. Mbak Ane, apakah Mbak udah bangun? Selidik Basari. Karena biasanya, Ane akan membantunya setelah ia selesai sholat subuh. Tapi pagi ini, suaranya pun nyaris tak terdengar. Basari langsung membuka pintunya, meski tanpa izin. Ia melihat Ane masih di atas tempat tidur. Basari pun segera melangkahkan kakinya menghampiri Ane. Mbak kenapa? Tanya Basari yang kini duduk di tepi tempat tidur, di samping Ane. Gak tahu Mbak, apa ibu hamil itu seperti ini? Tanya Ane. Basari pun tersenyum. Iya Mbak, banyak sekali yang dialami oleh ibu-ibu hamil. Macem-macem dah, ungkap Basari. Iya Mbak, rasanya kepalaku berat sekali, jadi males buat turun. Pengennya rebahan terus, akunya Ane. Ya udah, nanti akan saya bawakan minum hangat ya Mbak. Saya mau ke dapur dulu, nanti kalau kelamaan, bisa-bisa ibu marah, ucap Basari tersenyum, sambil melangkahkan kakinya. Makasih banyak ya Mbak, sahut Ane lemas. Basari pun mengangguk, lalu menutup kembali pintu kamar Ane. Ane pun kembali memejamkan matanya. Namun pikirannya tak tenang, jika dia belum mendengar kabar suaminya. Karena biasanya, Hafiz selalu memberi perhatian. Mas, kok tumben sih kamu betah nggak nelpon aku? Nggak tahu apa istrinya lagi seperti ini. Rengek Ane dalam batinnya. Apa kamu marah sama aku? Karena telepon kamu nggak aku jawab semalam. Ane masih bermonolog. Saat ini yang dirasakan Ane adalah rasa kangen, rasa ingin bermanja, ingin diperhatikan lebih. Namun Ane juga tak tahu, jika di luar sana, suaminya juga sedang berjuang, mengalahkan rasa mual dan pusing. Ane yang saat ini menginginkan perhatian lebih dari Hafiz, sengaja menunggu, agar Hafiz yang lebih dulu menghubunginya. Agar dia tahu, bahwa suaminya masih perhatian padanya. Namun yang ditunggu-tunggu pun tak kunjung menelepon. Ini membuat Ane sedikit kesal. Selanjutnya, Basari pun datang, membawakan minum hangat, dan roti bakar selai blueberry, lalu memberikannya pada Ane. Ini silahkan diminum. Mumpung masih hangat.
Rotinya juga jangan lupa dimakan. Mudah-mudahan setelah minum ini, badan Mbak jadi lebih baik. Bisa bertenaga lagi, terang Mbak Sari sambil meletakkan nampannya di atas meja kecil di samping tempat tidur Ane. Yo wes, saya tak balik lagi ke dapur, imbung Mbak Sari. Mbak, sekali lagi makasih banyak ya, ucap Ane bersyukur. Dalam sekejap, Mbak Sari sudah kembali menghilang dari pandangan Ane. Ane segera memanjangkan tangannya untuk meraih gelas berisi minuman hangat. Ane mendekatkannya ke lubang hidungnya, mencoba merasakan aroma yang menguap. Ane menghirupnya beberapa kali, dia merasa terrefresh. Kemudian menyeruput pelan-pelan, sampai lidahnya dapat beradaptasi dengan panasnya. Lalu dia meneguk kembali sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia merasakan sensasi yang berbeda, dan dapat menyegarkan tubuhnya. Alhamdulillah Mbak, ini enak sekali, ucap Ane sambil meneguk minumnya. Kemudian beralih pada roti bakar blueberry, yang masih ada di atas piring. Setelah Ane merasakan tubuhnya lebih baik, Ane pun turun dari tempat tidur. Kemudian mengayunkan langkahnya menuju dapur, sambil membawa nampan yang berisi gelas dan piring kecil yang sudah kosong. Mbak, ternyata minuman buatan Mbak enak sekali. Insya Allah jadi obat buat saya Mbak, tukas Ane sambil meletakkan nampan yang dibawanya ke tempat cucian piring. Udah, piringnya jangan dicuci Mbak. Mbak harus istirahat, larang Mbak Sari. Ane pun mengikuti saran Mbak Sari. Ane kembali ke kamarnya, dan masih menunggu telepon dari Hafiz. Ane terus memandangi ponsel rose gold yang ada di atas meja kecil, di samping tempat tidur miliknya. Akhirnya bunyi notifikasi pesan masuk, di WA-nya. Ane langsung melihatnya, lalu menjatuhkan kedua pundaknya secara bersamaan, ternyata hanya notifikasi dari salah satu online shop yang diikutinya. Ane pun meletakkan kembali ponselnya, lalu terdengar suara Tante Widya mengetuk pintu, dan memanggil Ane. Ane, panggil Tante Widya. Ane langsung bergerak membukakan pintu, yang sebenarnya tak dikunci. Iya Tante, ada apa? Tanya Ane. Kenapa kamu nggak turun-turun? Kalau morning sick itu biasa pada ibu hamil, tapi jangan terlalu dimanjakan, bisa-bisa anak kamu nanti jadi pemalas. Lebih baik tuh dibawa kerja biar lebih sehat. Ane mengangguk. Nanti waktunya Tasya check up kembali, Tante ada urusan. Jadi tolong kamu yang anterin Tasya, pinta Tante Widya dengan paksa. Ane merasa serba salah, sebenarnya ia ingin sekali bisa menemani Tasya check up. Tapi di sisi lain, dia juga harus menjaga kandungannya. Bahkan dokter menyarankan untuk tak bekerja terlalu berat. Sedangkan menemani Tasya terapi, harus memapa dia untuk berlatih berdiri dan berjalan. Ane berpikir sejenak, bagaimana caranya agar dia bisa menolak perintah Tante Widya. Tan, sebelumnya aku minta maaf, karena aku nggak bisa menemani Tasya hari ini. Karena Mas Hafiz sebentar lagi akan datang menjemputku, elak Ane pelan. Oh, jadi kamu nggak bersedia? Oke, ternyata kamu hanya orang yang mementingkan diri sendiri. Nggak punya rasa iba sedikit pun. Tante Widya langsung memutar tubuhnya, dan menatap jengah ke Ane. Ya Allah, tegas sekali Tante Widya berkata seperti itu.
Padahal tante justru ibu yang paling tega. Anne langsung mengusap wajahnya, sambil beristighfar banyak-banyak. Kemudian akhirnya dia menurunkan ego dan gengsinya. Dia segera menelpon Hafiz dan meminta untuk segera dijemput. Namun panggilan Anne masih belum dijawab. Anne pun mulai berpikir yang macem-macem. Apa jangan-jangan Mbak Salwa kembali lagi ke rumah Tahfiz? Sehingga Mas Hafiz yang baik hati, mencoba menjadi teman curhatnya Mbak Salwa, tebak Anne dalam batinnya. Anne pun mencoba mencari tahu kebenaran dari apa yang sedang dipikirkannya. Kemudian Anne menelpon rumah Tahfiz. Kebetulan, Abi yang mengangkat teleponnya. Assalamualaikum, rumah Tahfiz di sini. Waalaikumsalam, Abi. Ini Anne. Abi apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Abi sehat walafiat. Oh iya, kata Hafiz, sebentar lagi akan menjadi emak dan bapak. Iya Bi, insya Allah. Bi, Mas Hafiz masih ada di sana nggak? Karena beberapa kali ditelepon, nggak ada jawaban. Oh, apa Hafiz juga nggak menghubungi kamu? Nggak Bi, memangnya ada apa? Hafiz masih ke rumah sakit, untuk memeriksakan dirinya, bersama Haslan dan juga Mas Azam. Memangnya siapa yang sakit Bi? Hafiz. Anne langsung terdiam, seketika tubuhnya membeku mendengar penjelasan Abi, jika suaminya saat ini ada di rumah sakit. Raut wajahnya kini menyiratkan kesedihan dan penyesalan mendalam. Anne sangat-sangat menyesal, karena telah berpikiran buruk tentang suaminya, sementara suaminya saat ini berada di rumah sakit. Apakah Anne akan menyusul suaminya ke rumah sakit? Jom, kita tunggu keseruan cerita Anne dan Hafiz, pada bab selanjutnya, dalam kisah surga yang terbagi, di Yurihan Channel guys.